pertama adalah exclusion. Exclusion ini yakni pengecualian. Pengecualian terjadi ketika siswa secara langsung atau tidak langsung dicegah dari pendidikan dasar atau ditolak akses dalam bentuk apapun dikarenakan diri mereka yang berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat nih, ada anak-anak yang berbeda. Dibeda-bedakan dari anak-anak yang normal. Jadi mereka dilarang untuk mengenyam pendidikan. Ini termasuk contoh dari exclusion. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi segregation. Segregation ini terjadi ketika pendidikan siswa penyandang cacat itu disediakan di lingkungan terpisah yang dirancang atau digunakan untuk menanggapi impuls tertentu. Ini memudahkan pengajar untuk lebih memudahkan metode dan pengajarannya. Ini anak-anak berbeda dan juga anak-anak yang normal itu dibedakan agar mereka memiliki kelompok sendiri. Selanjutnya adalah integration atau integrasi. Nah, di sini itu adalah penempatan penyandang cacat di lembaga-lembaga pendidikan arus utama seperti SMA normal pada umumnya. Sejauh dapat menyesuaikan dengan persyaratan standar lembaga tersebut, siswi berbeda ini boleh dimasukkan ke dalam sekolah yang berintegrasi ini tadi. Nah, sejauh siswa-siswi ini itu mengikuti persyaratan dan metode seperti siswi normal pada umumnya, maka anak yang berbeda ini boleh dimasukkan ke sekolah yang integration ini tadi. Beberapa sudah ada yang menerapkan, seperti di Indonesia ini biasanya ada di sekolah umum negeri, beberapa sekolah negeri Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang inclusion atau inklusi. Ini melibatkan proses di mana pihak yang berwenang, itu misalnya sekolah, melakukan perubahan atau modifikasi di dalam metode pengajarannya, pendekatan struktur, strategi pendidikan untuk mengatasi perbedaan dari siswi yang berbeda dan siswi normal ini. Visinya itu untuk melayani dan untuk keadilan, memberikan mereka berdua ini, mereka yang berbeda dan mereka yang normal ini, supaya partisipatif. Lingkungan belajarnya itu harus menerima siswa yang berbeda tanpa persyaratan yang memberatkan. Kurikulumnya, strategi pengajarnya, seperti itu. Itu adalah salah satu inklusi. Selanjutnya kita membahas tentang teaching of diversity. Ini adalah mengajar dalam keberagaman. Metode teaching of diversity ini tidak membeda-bedakan baik dari ras, bahasa, warna kulit, maupun anak-anak yang berbeda atau anak-anak luar biasa pada umumnya. Metode ini itu dibantu oleh para pengajar yang mengajarkan pada siswa tentang keberagaman. Ini semua pengetahuannya itu tentang latar belakang siswa, tentang topik apapun yang diperkenalkan juga beragam. Ada anak-anak yang dari keluarga kesulitan, anak-anak yang kurang tidur, anak-anak yang mengalami depresi. Nah, itu tidak masalah di metode teaching of diversity ini. Apa nih perbedaan antara inclusion dengan teaching of diversity? Perbedaannya adalah jika inklusi itu tadi itu melibatkan proses di mana yang berwenang ini itu mengatur atau mengatasi perbedaan dari siswa-siswi yang berbeda dengan siswa-siswi yang normal. Nah, ini hanya tergantung dengan siswa atau siswi yang berbeda ini tadi. Kalau teaching of diversity ini itu lebih campur lagi, tidak hanya pada anak-anak yang berbeda atau anak-anak luar biasa, tetapi juga anak-anak yang misalnya kurang mampu, kemudian anak-anak ras yang tergolong dari A, B, C, dan D, kemudian anak-anak yang depresi, anak-anak yang memiliki hambatan keuangan, dan lain-lain sebagainya, itu boleh dimasukkan ke dalam teaching of diversity ini. Karena tujuan dari teaching of diversity ini itu adalah keberagaman. Jadi pengajar itu mengajarkan banyak keberagaman yang akan diajarkan di sini. Tidak hanya anak itu berbeda,
tentang misalnya memiliki kecacatan dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya tentang dia cacat, tetapi juga permasalahan-permasalahan biasanya seperti anak-anak yang kurang mampu dan lain-lain sebagainya itu tidak membeda-bedakan. Intinya adalah teaching of diversity ini itu tidak membeda-bedakan antara mana anak yang A, B, C, dan D berbeda dalam hal anak luar biasa ataupun dia anak normal ataupun dia anak yang depresi. Itu tidak apa-apa. Sekian dulu dari Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.